Bab 1126. Setelah mendengar pengaturan lelaki tua itu, Su Soudao hampir memuntahkan seteguk darah. Jelas orang tua itu yang membuat kekacauan dan menyebabkan banyak hal, tapi aku akhirnya pergi ke negeri bangga untuk menghindari pusat perhatian. Apa ini? Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, "Ayah, tolong izinkan aku untuk sementara aku menerima sepenuhnya untuk tidak tampil di depan publik, tapi aku tidak perlu pergi ke negeri Aolikan. Masih banyak hal yang terjadi di grup, dan aku masih harus mencari cara untuk menengahi dan selamatkan Hiking." Tuan Su berkata dengan dingin, "Jika Anda tetap di sini, paparazi akan terus mengawasi setiap gerakan Anda, dan jangan lupa bahwa ada banyak keluarga yang menunggu untuk mengambil kesempatan meminum darah kami dan memakan daging kami, dan kamu adalah titik puncaknya. Jadi, menurutku, sebaiknya kamu pergi ke negeri Aoli sebentar. Bukankah kita punya villa tepi pantai di Queensland? Kamu bisa bersantai di sana dan aku akan membantumu menyelesaikan masalah, semuanya di sini." Su Soudao hampir pingsan. Dia berpikir dengan marah di dalam hatinya, "Jika Anda meminta saya pergi ke kerajaan bangga saat ini, bukankah sudah jelas bahwa saya akan digunakan sebagai sasaran bergerak untuk menarik senjata? Jika saya tidak pergi, itu akan menjadi lebih baik dikatakan bahwa dalam persepsi dunia luar tentang masalah ini, orang tualah yang mengkhianati cucunya. Jika saya melarikan diri, saya tidak tahu apa yang akan dilakukan orang-orang ini terhadap saya." Petik 2. Terlebih lagi, saya sekarang adalah wakil eksekutif ketua grup dan orang kedua di komando grup. Jika aku pergi, aku siapa yang akan mengambil alih pekerjaanku? Apakah itu Su Soude? Jika si brengsek Su Soude mengambil alih pekerjaanku, lalu ketika aku kembali, wakil ketua eksekutif akan menjadi miliknya, jadi bukankah aku akan dikesampingkan? Ketika Su Soude mendengar ini, dia sangat gembira hingga dia hampir bersorak. Namun, dia masih menahan kegembiraannya dan berkata dengan hormat, "Ayah, jangan khawatir, saya akan segera mengatur penerbangan." Su Soudao memohon, "Ayah, meskipun ayah mengizinkan saya pergi, tolong beri saya penundaan 2 hari. Setidaknya izinkan saya mengobrol baik dengan Hiking." Su Chengfeng melambaikan tangannya, "Tidak ada yang perlu dibicarakan. Berdasarkan pemahaman saya tentang Du Hiking, tidak mungkin dia menikah lagi dengan Anda, jadi sebaiknya Anda segera memutuskan ikatannya, dan bertarung dengannya. Bercerai." Aku, suara Su Soudao hampir menangis. "Jika kita benar-benar harus pergi, akan terjadi banyak penundaan. Ini bukan hanya tentang istrinya, tetapi juga tentang status pewaris kelompok. Dia juga ingin mengetahui keberadaan Surwoli. Bagaimanapun, dia adalah darah dagingnya sendiri. Sekarang hidup atau matinya tidak pasti, dia selalu harus menemukan cara untuk menemukannya. Bagaimana jika dia masih hidup? Jika Anda menemukannya sendiri, Anda masih dapat menemukan cara untuk secara diam-diam mengatur rumah untuknya, sehingga dia dapat hidup dalam penyamaran di suatu sudut dunia. Tetapi jika orang lain dari keluarga Su menemukannya, atau negara Beihai menemukannya, dia pasti akan mati." Melihat bahwa dia tidak mau setuju, Su Chengfeng segera memarahinya, "Apa yang kamu? Apakah kamu bahkan tidak mematuhi pengaturan saya?" Petik 2. Setelah mendengar ini, Su Soudao segera menyadari bahwa dia tidak memiliki ruang untuk mediasi. Agar tidak menyetujuinya, orang tua itu benar-benar tersinggung, jadi dia hanya bisa mengangguk sedikit dan berkata, "Baiklah ayah, aku akan mendengarkanmu dan pergi malam ini." Su Chengfeng mengangguk puas, melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, kamu kembali bersihkan, sapa Zifei dan Ziyu, dan berangkat 1 jam lagi. Tepat ketika Su Soudao dipanggil pergi oleh pengurus rumah tangga, Su Zifei dan Su Ziyu masih berada di ruang belajar mereka, berbicara satu sama lain, melihat ke arah layar komputer tanpa henti. Setelah ibu mereka Du Hiking pergi, dia menelepon kedua saudara kandungnya dalam perjalanan kembali ke rumah orang tuanya. Di telepon, Du Hiking memberitahu mereka tentang Surwoli dengan sangat tenang. Su Zifei dan Su Ziyu sama-sama terkejut dan tidak bisa berkata-kata mendengar berita itu. "Saya khawatir akan sulit bagi pemuda berusia 20-an manapun untuk segera menerima kenyataan ini ketika dia tiba-tiba mendengar bahwa ayahnya sebenarnya memiliki anak perempuan tidak sah. Terutama Su Ziyu, seperti ibunya, Du Hiking, dia menderita misofobia emosional yang parah. Meski belum pernah jatuh cinta, namun jika hal seperti itu menimpanya, ia pasti akan menceraikan suaminya seperti yang dilakukan ibunya, tanpa ragu-ragu.
Oleh karena itu, meskipun sulit baginya untuk menerima kenyataan ini untuk sementara waktu, dia mendukung semua keputusan ibunya tanpa syarat. Dalam hal ini, Su Zifei kurang lebih bersifat chauvinistik. Ia merasa hampir mustahil bagi pria berstatus ayah untuk tetap setia pada pernikahannya seumur hidup. Pria yang sangat kaya jarang merasa puas hanya dengan memiliki satu pasangan lawan jenis, sehingga wajar saja jika mereka sesekali berhubungan seks dengan wanita di luar ruangan. Bagaimanapun, dia tumbuh di masyarakat kelas atas, dan dia melihat banyak pria yang bermain trik di lingkaran ini. Orang yang memiliki anak di luar nikah dan anak perempuan di luar nikah adalah hal yang lumrah di kalangan ini sehingga menjadi hal yang lumrah. Orang paling berkuasa yang pernah dilihatnya adalah seorang miliarder yang berkecimpung di dunia internet. Ia menemukan banyak wanita yang memberinya banyak anak, dan bahkan pamer di situs jejaring sosial ketika ia tidak ada pekerjaan. Oleh karena itu, sebagai perbandingan, jika ayah hanya melakukan one night stand dengan pengawalnya dan melahirkan seorang anak perempuan, Su Zifei merasa bahwa ayah sudah relatif rendah hati dan berorientasi pada keluarga di lingkaran ini. Dan para wanita di lingkaran ini sebenarnya sudah terbiasa dengan hal semacam ini. Tentu saja dia tidak mengatakan hal ini kepada ibu dan adiknya, karena dia tahu karakter ibu dan adiknya. Jika dia mencuci lantai untuk ayahnya saat ini, dia akan dimarahi oleh mereka. Su Ziyu sangat marah di dalam hatinya. Dia bersimpati dengan suasana hati ibunya saat ini. Jika dia bertemu dengan suami seperti itu, dia pasti akan meninggalkannya tanpa ragu-ragu. Jadi dia berkata kepada Du Haiking di telepon dengan marah, "Bu, aku mendukungmu menceraikan ayah. Kamu membuat kesalahan seperti itu dan merahasiakannya begitu lama. Masalah ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Ketika saya bertemu dengannya nanti, saya harus menanyakannya secara langsung." Du Haiking tidak begitu bersemangat seperti dia, dan hanya berkata dengan ringan, "Siyu, saya memberitahumu hal ini karena kamu dan kakakmu sudah dewasa, dan kamu berhak mengetahui hal-hal ini. Namun, ini adalah masalah kita berdua. Kamu tidak perlu pergi ke sana lagi karena masalah ini, ayahmu. Selain itu, setelah ayahmu dan aku bercerai, kalian berdua dapat memilih untuk terus tinggal di keluarga Su, atau kalian dapat memilih untuk tinggal di rumah nenek kalian, atau kalian dapat keluar dan tinggal sendiri, dan ibu tidak keberatan. Kedepannya, jika ada acara kumpul keluarga di rumah kakek atau di rumah kakek, sebaiknya kalian semua berpartisipasi seperti biasa. Hanya saja ayahmu dan aku tidak lagi menghadiri pertemuan keluarga satu sama lain. Yang lainnya akan ikut, tetap seperti biasa." Su Ziyu berkata sedikit. Dia berkata dengan enggan, "Bu, kita harus mengonfrontasi wanita bernama He tentang masalah ini, kan? Dia merayu suami orang lain dan berani melahirkan seorang anak. Wanita ini sudah keterlaluan." Petik 2. Tidak perlu. Du Haiking, dia berkata dengan tenang, dia juga orang miskin. Saya tidak perlu menyalahkannya, dan Anda tidak boleh mengonfrontasinya. Hal-hal seperti hubungan adalah pilihan pribadi. Tidak ada benar atau salah. Su Ziyu tersedak air mata. Ditanya, "Bu, apa rencanamu selanjutnya?" Du Haiking tersenyum dan berkata, "Saya tidak punya rencana apapun. Ketika ayahmu mengetahuinya, saya akan segera menceraikannya. Jika dia mengetahuinya dengan cepat, aku akan menceraikannya. Keluarlah dan bersantai. Jika dia tidak dapat memahaminya untuk sementara waktu, aku tidak akan membuang waktu bersamanya dan pergi jalan-jalan dulu." Su Ziyu berkata buru-buru, "Bu, di mana kamu ingin bersantai?" Du Haiking tersenyum sedikit dan berkata ucapkan dua kata, "Lingxi." Bab 1127. Gagasan Du Haiking ingin mengunjungi kota Ling telah terkubur di dalam hatinya selama hampir 20 tahun. Sejak kematian Ye Changying dan istrinya, dia ingin pergi ke kota Ling untuk melihat-lihat. Lagi pula, disitulah akhirnya Ye Changying meninggal. Sebagai seorang wanita yang telah mencintainya hampir sepanjang hidupnya, dia terutama berharap untuk pergi ke kota Ling untuk berjalan-jalan, melihat, hidup sebentar, dan mencoba menemukan jejak keberadaan Ye Changying di masa lalu di kota Ling. Namun sebagai seorang wanita yang sudah menikah, nilai moralnya selalu mengingatkannya untuk tidak pergi ke kota Ling karena akan tidak adil bagi suaminya. Diam-diam pergi ke makam leluhur keluarga Ye untuk menyembah Ye Changying sudah menjadi hal yang paling membuat Du Haiking merasa bersalah terhadap Su Soudao, sangat tidak pantas untuk pergi ke kota Ling lagi. Namun kini, dia tidak lagi memiliki batasan moral tersebut. Su Soudao berselingkuh terlebih dahulu dan telah melanggar perjanjian pria itu antara dia dan Su Soudao. Dalam hal ini,
dia tidak lagi harus terikat oleh alasan apapun. Sudah waktunya untuk mewujudkan keinginannya untuk mengunjungi kota Ling. Ketika Su Ziyu mendengar bahwa ibunya berkata dia akan pergi ke kota Ling, dia langsung berkata dengan gembira, "Bu, aku dan kakakku baru saja berencana pergi ke kota Ling. Bagaimana kalau kita pergi bersama?" Du Haiking bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang ada kamu pergi ke kota Ling? Kenapa aku tidak mendengar kamu menyebutkannya?" Su Zifei berkata dengan tergesa-gesa, "Bu, aku pergi ke kota Ling untuk keperluan bisnis perusahaan, dan aku hanya ingin mengajak Ziyu ke sana untuk berkunjung. Jika kamu ingin pergi juga, maka aku akan mengatur penerbangan dan hotel." Du Haiking tersenyum dan berkata, "Tidak perlu mengatur hotel. Kakekmu memiliki sebuah rumah tua di kota Ling. Sudah dirawat oleh orang-orang di sana bertahun-tahun. Kami akan tinggal di sana ketika kami pergi ke sana." Su Ziyu bertanya dengan heran, "Bu, kakek ada di kota Ling? Ada sebuah rumah di kota, kenapa saya belum pernah mendengarnya?" Kata Du Haiking sambil tersenyum, "Ayahmu agak pemalu tentang kota Ling, jadi dia tidak membawamu ke kota Ling selama bertahun-tahun. Tentu saja, kamu tidak peduli dengan rumahnya. Aku tidak tahu." Setelah itu, Du Haiking memperkenalkan, rumah kuno kakekmu di kota Ling sangat luar biasa. Tepat di sebelah istana kepresidenan. Telah ditempati oleh orang-orang besar selama bertahun-tahun. Belakangan, kakekmu menghabiskan banyak uang untuk membelinya. Ayo turun, dia dan nenekmu kadang-kadang akan tinggal di sana sebentar. Ketika Su Zifei mendengar bahwa ayahnya sedikit malu dengan kota Ling, dia langsung teringat masa lalu. Dia telah mendengar tentang beberapa hal saat itu, dan mengetahui bahwa Ye Changying, kesayangan ibunya saat itu, meninggal di kota Ling. Oleh karena itu, dia merasa sedikit kusut di hatinya. Pada saat ini, Su Ziyu di samping berkata tanpa ragu-ragu, "Bu, mengapa kamu tidak pergi ke rumah kakek untuk beristirahat dengan baik malam ini, dan kita akan pergi ke Lingxi besok pagi?" Du Haiking berkata, "Oke, kalian berdua juga tidak ingin mengikuti ayahmu membicarakan hal-hal antara aku dan dia. Ini adalah masalah kita berdua. Tidak peduli apa, itu hanya akan mempengaruhi hubunganku dengannya. Itu tidak akan terpengaruh dengan cara apapun oleh saya dan Anda, atau oleh dia dan Anda." "Saya mengerti. Benarkah?" Su Zifei dan Su Ziyu kembali serempak, "Saya mengerti, Bu." Du Haiking kemudian berkata dengan puas, "Oke, saya di rumah Anda rumah nenek, jadi aku tidak akan memberitahumu lagi." Su Zifei buru-buru berkata, "Bu, istirahatlah yang baik malam ini. Aku akan meneleponmu besok pagi." "Oke." Su Ziyu menutup telepon, dan Su Zifei di sampingnya berkata dengan cemas, "Ziyu, ayah selalu sedikit malu dengan kota Ling. Jika kita pergi ke kota Ling bersama ibu saat ini, apakah dia akan sangat marah?" Ziyu mendengus dingin, "Jati bagaimana jika dia marah? Dia memiliki anak perempuan tidak sah di luar, dan dia secara terbuka membawanya pulang dan menempatkannya di bawah pengawasan keluarga kita. Mengapa dia tidak memikirkannya? Apakah kamu akan marah?" Petik 2. Setelah jeda, Su Ziyu berkata dengan marah, "Sejujurnya, saya ingin menghadapinya secara langsung. Kami bertiga pergi ke Lingxi hanya untuk mengiriminya sinyal dan memberitahu dia bahwa semua ini terjadi. Itu salahnya." Su Zifei berkata dengan canggung, "Sial, bagaimana kita sebagai anak-anak bisa mengatakan sesuatu tentang hal semacam ini?" Setelah itu, Su Zifei menambahkan, "Ada begitu banyak orang terkemuka di dunia ini. Orang kaya, berapa banyak dari orang-orang ini tidak memiliki perselingkuhan atau semacamnya?" Ayah hanya bingung saat itu. Di antara orang-orang ini, dia bisa dianggap orang yang sangat baik. Su Ziyu bertanya dengan ekspresi yang sangat serius, "Kamu bagaimana kamu bisa mengatakannya itu? Bisakah orang kaya tidak setia dalam pernikahan?" Su Zifei berkata dengan tergesa-gesa, "Oh, bukan itu maksudku. Aku hanya mengatakan bahwa menurutku apa yang terjadi pada ayah kita tidak terlalu buruk. Jika dia mengakui kesalahannya, sikap penyesalannya tulus, tapi bisa dimaafkan. Apakah sedikit gegabah jika ibu saya memutuskan untuk menceraikannya? Lagi pula, setelah lebih dari 20 tahun menjalin hubungan suami istri, ditambah lagi kami memiliki 2 orang anak, mengapa tidak bisa? Kita diberi kesempatan, ayah." Su Ziyu berkata dengan serius, "Kamu memiliki mentalitas bajingan yang khas. Lebih seriusnya, kamu memiliki pandangan yang salah. Izinkan saya bertanya, apakah kamu menikah di masa depan dan istrimu selingkuh kamu, bisakah kamu memaafkannya?"
Su Zifei berkata dengan canggung, bukan itu masalahnya. Lagi pula, pria yang selingkuh dan wanita yang selingkuh bukanlah hal yang sama. Petik 2. Mengapa mereka tidak sama hal? Su Ziyu berkata dengan sedikit kesal, apakah pria lebih unggul daripada wanita dalam hal perselingkuhan dalam pernikahan? Pria bisa dimaafkan jika selingkuh, tapi wanita tidak bisa dimaafkan jika selingkuh. Su Zifei, aku sudah tahu kamu selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya aku mengetahui bahwa kamu memang benar. Itu sangat tidak benar secara politis. Petik 2. Biarkan aku memberitahumu, jika kamu membuat kesalahan seperti ini di masa depan, bahkan jika istrimu memaafkanmu, aku tidak akan memaafkanmu. Maka aku akan langsung menyangkalmu. Saudara bajingan ini, Su Zifei setelah dimarahi oleh Su Ziyu, dia berkata dengan ekspresi yang sangat malu, oh bibiku, mulutmu terlalu buruk. Aku tidak melakukannya apa saja, bagaimana aku bisa menjadi bajingan? Su Ziyu berkata dengan dingin, pemikiran seperti ini adalah pemikiran khas bajingan. Apakah kamu pikir kamu hebat karena kamu memiliki 2 orang kaya, jadi kamu bisa keluar dan main-main? Jika kamu benar-benar ingin melakukan ini, maka jangan mengejar Gu Qiuyi. Lagi pula, Gu Qiuyi juga seorang wanita, dan mentalitas bajinganmu tidak layak untuknya. Petik 2. Saya sarankan kamu pergi saja dari industri hiburan dan temukan bintang wanita yang berdedikasi pada uang dan ingin menikah dengan keluarga kaya untuk menikah. Ketika saatnya tiba, Anda membuat perjanjian 3 bagian dengannya sebelumnya, Anda memberinya cukup uang dan memberinya dengan kehidupan yang cukup baik, dan dia tidak diperbolehkan mengganggu hubungan seks Anda dengan wanita manapun di luar. Bukankah semua orang akan bahagia dengan cara ini? Su Zifei mendengar ini, dia berkata dengan ekspresi tertekan, saya salah, oke. Saya salah. Setelah mengatakan itu, dia segera mengganti topik pembicaraan dan berkata, ngomong-ngomong, saya akan mengatur penerbangan secepatnya, dan kita akan terbang ke kota Ling bersama besok pagi. Su Ziyu melihat bahwa dia ingin mengganti topik pembicaraan, dan segera berkata dengan agresif, Su Zifei. Menghargai wanita dan menghormati pasangan adalah kursus wajib dan keterampilan dasar bagi setiap pria. Jika kamu menjadi bajingan di masa depan, aku tidak akan menjadikanmu sebagai saudaraku. Petik 2. Bab 1128. Malam ini, seluruh Jin Chen sangat terguncang. Keluarga Su menyebabkan masalah besar di negara Beihai dan disebutkan serta dijadikan sasaran oleh Biro Keamanan Nasional negara Beihai. Hal ini merupakan pukulan besar bagi reputasi dan pengaruh keluarga Su. Pada saat yang sama, keluarga Jin Chen lainnya, yang dipimpin oleh keluarga Ye, juga mulai bersiap. Keluarga Su saat ini telah kehilangan banyak majikan, dan telah menyinggung kaum kaya di luar negeri. Di masa depan, keluarga Su pasti akan memperketat cengkeramannya dan menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya. Dengan cara ini, keluarga lain akan memiliki kesempatan untuk melanggar batas pada kekuatan keluarga Su. Ye Zongquan sangat gembira dengan hal ini. Ia merasa ini adalah anugerah Tuhan. Musim semi kedua keluarga Ye akhirnya tiba. Jadi, dia mengumpulkan semua anaknya kecuali Ye Changmin dan segera merumuskan rencana 3 tahun. Mulai sekarang, dalam 3 tahun ke depan, keluarga Ye akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap keluarga Su seperti keluarga Su yang mengorganisir aliansi anti-Ye saat itu. Dia tidak hanya ingin menjatuhkan keluarga Su dari altar, tetapi dia juga ingin meningkatkan kekuatannya sendiri, meninggalkan keluarga Su jauh di belakang, dan sekali lagi bercita-cita menjadi keluarga pertama di negara ini. Namun, Tuan Ye tidak segera mengambil tindakan, melainkan memilih hari untuk menyatakan perang pada upacara pemujaan leluhur tahun ini. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata kepada semua anaknya, upacara pemujaan leluhur ini akan membawa semua cabang keluarga Ye di seluruh negeri untuk berkumpul di Gunung Yeling. Petik 2. Pada saat itu, saya akan menggunakan pemujaan leluhur yang paling khusyuk upacara untuk merayakan pemujaan leluhur seluruh anggota keluarga Ye. Sadarilah bahwa keluarga Ye adalah keluarga besar dengan warisan yang teratur, keluarga super yang dulunya sangat mulia. Biarkan semua anggota keluarga Ye mengambil nama keluarga Ye sebagai kehormatan tertinggi. Petik 2. Pada saat itu, akan ada kesatuan keluarga Ye yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu,
pada upacara pemujaan leluhur, dengan dalih membalas dendam pada Chang Ying, saya akan meminta seluruh keluarga Ye untuk bekerja sama untuk serang keluarga Su, dan minta keluarga Su untuk menghukum berat Su Soudao, pemimpin aliansi anti-Ye. Petik 2. Menunggu keluarga Ye saat semua orang berbagi kebencian yang sama adalah waktu terbaik bagi kita untuk meluncurkan perang skala penuh melawan keluarga Su. Ketika putra tertua Ye Changkong mendengar ini, hatinya sudah melonjak, dan dia berkata dengan penuh semangat, "Ayah. Saat itu, kami juga akan melancarkan serangan balik Uni Soviet. Kita harus merobohkan setengah dari aset keluarga Su. Biarkan mereka langsung keluar dari 3 keluarga besar di Jinchen." Tuan Ye mencibir, "Di Jinchen, ada banyak keluarga yang bermusuhan dengan keluarga Su, dan di antara mereka kebencian adalah yang paling dalam. Yang pertama adalah kita, diikuti oleh keluarga Gu. Jika kita mengibarkan panji untuk menghadapi keluarga Su, keluarga Gu pasti akan mengikuti. Yang paling penting sekarang adalah mendapatkan Chener dan Gu Qiwi dari Gu keluarga menikah sesegera mungkin. Begitu mereka melakukannya setelah keduanya menikah, keluarga Gu pasti akan membantu keluarga Ye tanpa ragu-ragu. Saat itu, keluarga Su tidak akan bisa melawan dan akan dibantai sesuai keinginan kita." Ye Changkong bertanya, "Ayah, bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin Chener mencobanya? Bisakah kamu mencoba mendapatkan Su Ziyu dari keluarga Su?" Petik 2. Tuan Ye melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum dingin, "Dulu aku berpikir bahwa keluarga Su membuat kita kewalahan dalam segala aspek, dan kita tidak bisa mengalahkan mereka. Jadi mengapa tidak berubah pikiran dan biarkan Chener mengejar Su Ziyu itu?" Petik 2. Tapi siapa sangka bahwa keluarga Su akan bertemu Waterloo satu demi satu di negara Beihai. Vitalitas mereka rusak parah sekarang. Kita bisa langsung berperang skala penuh dengan mereka, jadi bagaimana kita bisa memperjuangkannya? Apakah Anda menggunakan Chener untuk menikahi mereka? Gadis. Pada titik ini, Tuan Ye tertawa beberapa kali dan berkata dengan keras, "Hahaha, mata Tuhan terbuka." Mata Tuhan terbuka. Ye Changyun, anak ketiga di samping, bertanya, "Ayah, bagaimana jika Chen Er tidak ingin menikahi gadis dari keluarga Gu?" Tuan Ye berkata dengan senyum penuh teka-teki, "Pada saat itu, Chen Er juga akan datang untuk menghadiri upacara pemujaan leluhur. Pada saat itu, saya akan mengumumkannya di depan semua keturunan keluarga Ye." Rencana untuk membalaskan dendam keluarga Su, dan kemudian membiarkan Chen Er menikahi keluarga Gu untuk meningkatkan kekuatan kami secara keseluruhan dan menghancurkan keluarga Su di bawah kaki kami. Orang tua saya bersumpah kebencian, dan aku yakin dia tidak akan menolak. Jin Chen, keluarga Du. Sebelum Du Haiking tiba di rumah, orang tua, saudara kandungnya, semua mengetahui tentang skandal di keluarga Su, dan juga mengetahui bahwa Su Soudao memiliki anak perempuan tidak sah. Oleh karena itu, sebelum dia kembali, saudara-saudari lain dari keluarga Du bergegas kembali atas panggilan Tuan Du. Tuan Du dan Nyonya Du sangat menyadari watak dan karakter Du Haiking. Mereka tahu bahwa selama Du Haiking mengetahui kejadian ini, dia akan segera kembali ke rumah orang tuanya, jadi mereka tidak menelepon Du Haiking atau membiarkan siapapun, kalau tidak telepon Du Haiking. Keluarganya sudah berkumpul dan menunggu Du Haiking kembali. Ketika mobil Du Haiking melaju ke rumah keluarga Du, orang tuanya dan beberapa saudara laki-laki dan perempuannya keluar dari rumah untuk menyambutnya. Ketika Du Haiking melihat seluruh keluarga muncul di hadapannya, dia sangat tersentuh sehingga dia tidak dapat menambahkan apapun lagi. Tidak seperti keluarga bisnis lainnya, para tetua keluarga Du telah menduduki posisi tinggi selama beberapa generasi, jadi uang tidak pernah menjadi sesuatu yang layak untuk disebutkan dalam keluarga Du. Justru karena mereka tidak peduli dengan uang, tidak ada intrik di antara saudara-saudari keluarga Du. Di antara ahli waris keluarga Du, beberapa telah mewarisi jabatan Tuan Du dalam sistem dan memiliki prospek karir yang sangat baik, beberapa berkonsentrasi mempelajari jurusan mereka di universitas atau lembaga penelitian ternama, beberapa telah menjadi orang-orang yang jarang didengar oleh dunia. Meski pengusaha Konghucu itu punya kekayaan bersih ratusan miliar, ia tak pernah pamer. Adapun Du Haiking dan saudara perempuannya, mereka semua memiliki tujuan emosional masing-masing. Karena didikan Nyonya Du, para wanita keluarga Du belum memiliki ambisi karir yang kuat. Sebaliknya, mereka semua ahli dalam mengatur keluarganya. Masing-masing dari mereka memiliki keutamaan yang sama dengan wanita tradisional kerajaan Yan.
Begitu Du Haiking turun dari bus, Nyonya Du melangkah maju, memegang tangannya dengan sedih, dan berkata dengan lembut, "Haiking, kamu telah dianiaya." Du Haiking tersenyum tipis dan berkata, "Bu, jangan katakan itu, sebenarnya saya tidak merasa sedih sama sekali." Tuan Du di samping berkata, "Haiking, seluruh keluarga kita sudah lama tidak bisa berkumpul. Saya akan membiarkan seseorang menyalakan api arang, dan kita akan melakukannya nanti makan tembaga bersama sekeluarga. Daging babi sabu-sabu dalam panci. Salah satu makanan favorit generasi tua orang Jinchen adalah daging pot sabu-sabu. Berbeda dengan tempat lain yang hotpotnya menggunakan kompor induksi atau kompor gas, generasi tua Jinchen harus menggunakan panci tembaga yang bagian dalamnya berlubang dan arang untuk memasak daging. Ini juga merupakan cara makan yang tersebar dari istana kekaisaran. Musim dingin di Jinchen sangat dingin, jadi menyantap daging hotpot dalam panci tembaga sungguh merupakan kenikmatan yang luar biasa. 5 generasi keluarga di semuanya adalah penduduk asli Jinchen, jadi mereka tentu menyukai panci tembaga ini untuk daging sabu-sabu. Hanya saja beberapa tahun terakhir ini, anak-anak sudah berkeluarga sendiri-sendiri, dan keadaan tiap keluarga berbeda-beda, meski setiap orang sering kembali mengunjungi orang tua, namun tidak mudah bagi mereka semua untuk berkumpul. Oleh karena itu, lelaki tua itu langsung ketagihan dan ingin makan enak bersama keluarga terlebih dahulu. Jika tidak, jika semua orang datang untuk menghibur Du Haiking, itu mungkin memiliki efek sebaliknya. Benar saja, ketika anak-anak mendengar bahwa mereka akan memasak daging dalam panci tembaga, mereka semua menjadi bersemangat, meskipun saat itu sudah hampir larut malam. Du Haimei bungsu, anak ke-6, adalah adik perempuan Du Haiking. Dia segera melangkah maju dengan penuh semangat dan meraih lengan Du Haiking. Dia berkata sambil tersenyum, "Adik kedua, saya hanya punya waktu luang akhir-akhir ini, dan saya ingin ikut ke rumah orang tuaku untuk tinggal selama beberapa hari. Kali ini berapa hari kita dua saudara perempuan bisa tidur bersama?" Du Haiking tersenyum dan berkata, "Saya bisa melakukannya malam ini, tetapi tidak besok. Saya ingin pergi ke Lingxi besok." Petik 2. Apa? Semua orang memandang Du Haiking dengan heran. Orang tua Du Zhenhua bertanya, "Haiking, apakah kamu pergi ke kota Ling untuk menumbuhkan rumbaimu?" Du Haiking mengangguk dan berkata dengan tenang, "Ya, ayah, saya selalu ingin pergi tetapi tidak dapat menahan diri. Sekarang tidak ada pantangan seperti itu, jadi saya ingin pergi ke sana secepatnya, tetapi ternyata itu hanya sebuah keinginan." Du Zhenhua tampak sedikit kesepian, dan berkata dengan tulus, "Chang Ying. Chang Ying, saya tidak bisa merekrut Chang Ying sebagai menantuku, yang sebenarnya merupakan masalah terbesar dalam hidupku. Menyesal." Jangan lupa subscribe ya kawan. Terima kasih. Bab 1129. Du Zhenhua menghela nafas, membuat semua orang di tempat kejadian terlihat sedikit menyesal. Nyonya Du tua buru-buru mencubit pinggangnya dan memarahi dengan suara rendah, "Kamu adalah orang yang benar-benar tidak bisa membuka atau mengangkat panci apapun. Cepat bawa anak-anak masuk dan bersiap untuk makan malam." Petik 2. Du Zhenhua menghela nafas, "Ups, Haiking sudah sangat tua, dan dia melihat banyak hal dengan lebih terbuka daripada kita. Apa yang saya katakan adalah dari hati saya, jadi tidak perlu terlalu tabu." Petik 2. Du Haiking di samping mengangguk dan berkata dengan serius, "Bu, apa yang terjadi kali ini? Saya benar-benar tidak marah sama sekali, dan saya tidak merasa tidak nyaman sama sekali, jadi ibu tidak perlu terlalu sensitif." Nyonya Du tua tampak terkejut, "Haiking, Soudao telah merahasiakan ini darimu selama bertahun-tahun, dan kamu tidak marah sama sekali." Du Haiking berkata dengan serius, "Saya tidak marah, tapi saya merasa lega." Du Zhenhua berkata sambil tersenyum, "Itu bagus hal. Senang rasanya merasa lega. Sejujurnya, selama bertahun-tahun, ayah selalu merasa bahwa kamu tidak bahagia. Sekarang kamu bisa keluar, ayah bahagia untukmu," dari lubuk hatinya. Du Haiking mengangguk dengan serius, tersenyum sedikit dan berkata, "Terima kasih ayah." Du Zhenhua tertawa dan buru-buru memberi isyarat, "Ayo pergi, ayo makan hotpot. Hai Feng, kalian bertiga akan minum 2 kali bersamaku sebentar lagi." Sebagai putra tertua tentang Du Haifeng mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata, "Baiklah ayah. Kami bertiga akan minum bersamamu malam ini." Adik perempuan Du Haiking, Du Haiping, yang berada di samping, juga tersenyum tergesa-gesa dan berkata, "Ayah, masih ada beberapa di rumah. Apakah kamu mau anggur merah?"
Ketiga saudara perempuan kami juga akan minum bersamamu. Hai Mei, anak keenam, berkata sambil tersenyum, bagus sekali, ayah, kakak perempuan tertua, yang kedua saudari dan aku akan minum bersamamu. Du Zhenhua segera bahagia dan tersenyum sepenuh hati. Berkata, oke, kalian bertiga tidak kembali pada malam tahun baru, jadi kami akan memperlakukannya sebagai malam tahun baru hari ini. Hai Mei berkata dengan tergesa-gesa, ayah, kami ingin ikut bersamamu pada malam tahun baru, tetapi kamu tidak mengizinkan aku mengatakan apapun. Du Zhenhua berkata dengan serius, kamu menikah dengan keluarga Shen dan merupakan putri mertua keluarga Shen. Kamu harus menghabiskan tahun baru Imlek bersama mertuamu. Hal yang sama berlaku untuk kedua saudara perempuanmu. Ini adalah aturan. Ketiga saudara laki-lakimu akan datang menemani aku dan ibumu. Selama tahun baru Imlek, jika kalian bertiga juga datang, maka orang-orang akan mengatakan bahwa saya, Patua Du, bodoh dan hanya memikirkan keluarga saya sendiri. Hai Mei berkata dengan tergesa-gesa, saya mengerti. Ayah, saya telah membuat perjanjian dengan Shen Shenlong untuk merayakan tahun baru tahun depan. Aku akan menghabiskan hari bersamamu ketika aku kembali. Du Zhenhua berkata sambil tersenyum, kalau begitu, mari kita bicarakan. Mari kita lihat apa maksud Xiao Shen. Jika dia tidak mau, jangan memaksanya. Kemudian, ketiga putra dan tiga putri keluarga Du dikelilingi oleh sepasang orang tua. Berjalanlah ke restoran. Kali ini, di dalam restoran, chef dari keluarga tersebut telah membawakan panci kuningan yang indah ke meja. Terdapat api arang berwarna hijau dan merah di tengah panci, dan panci berisi kuah bening sedang mendidih di luar, sudah diisi dengan daging yang baru dipotong, berbagai macam daging kambing. Orang-orang di Lao Jinchen sangat teliti dalam memakan daging kambing. Mereka pada dasarnya tidak memakan jenis daging kambing gulung yang dibuat dengan mesin seperti yang ditemukan di restoran hotpot. Sebaliknya, mereka makan daging kambing segar yang dipotong dengan tangan. Banyak hal yang perlu diperhatikan saat memotong daging kambing dengan tangan. Daging kambing memiliki berbagai macam nama sesuai dengan bagiannya yang berbeda-beda, seperti otak bagian atas, tenderloin, daging besar berujung 3, daging kecil berujung 3, dan irisan mentimun. Daging yang berbeda memiliki metode pemotongan yang berbeda, ukuran dan ketebalan yang berbeda, dan terdapat banyak pendapat. Keluarga Du jarang memamerkan kekayaannya, dan jarang menjalani kehidupan yang mewah dan boros, namun, keluarga adalah orang yang sangat khusus, namun yang dipedulikan bukanlah pamer atau harga, melainkan rasa dan hakikat. Ambil contoh makan, mulut keluarga Du dipenuhi makanan lebih banyak dibandingkan yang lain. Keluarga tersebut tidak akan pernah bosan dengan pancake goreng dari restoran di pintu masuk gang selama 10 tahun, tetapi jika mereka beralih ke restoran dengan teknik memasak yang sedikit lebih rendah, meskipun perbedaannya minimal, mereka akan tetap menemukannya sulit untuk ditelan. Tuan Du tidak memiliki kebiasaan buruk dalam hidupnya, kecuali dia suka merokok. Saya terutama suka merokok jenis rokok yang diproduksi oleh pabrik rokok di selatan Yunan. Setelah lelaki tua itu merokok selama 20 tahun, proses pabrik rokok dan jalur produksinya diperbaiki, formulanya ditingkatkan, dan bahan kertas serta filter rokoknya diganti. Semua orang merasa bahwa versi yang ditingkatkan ini lebih enak dan berkelas dari sebelumnya, dan rasanya tidak jauh berbeda, tetapi Tuan Du hanya merasa rasanya salah dan dia tidak bisa terbiasa dengannya. Belakangan, saya malah jatuh sakit karena kejadian ini. Bawahan lelaki tua itu mendengar bahwa lelaki tua itu sakit dan dirawat di rumah sakit, jadi mereka melakukan perjalanan khusus untuk mengunjunginya. Ketika ditanya tentang penyebab penyakitnya, saya mengetahui bahwa lelaki tua itu menderita perubahan rasa akibat rokok yang dihisapnya selama 20 tahun. Dia hanya menelepon dan meminta pabrik rokok untuk memulai kembali jalur produksi lama, yang sudah dibongkar dan disiapkan untuk dibuang, khusus untuk Pak Tua tersebut. Jika masyarakat memproduksi rokok asli maka dianggap bisa menyembuhkan penyakit jantung Pak Tua tersebut. Namun lelaki tua itu juga merasa bersalah karena menggunakan hak istimewanya. Ia secara khusus meminta putra keduanya Du Haiyang, seorang pengusaha, untuk pergi ke pabrik rokok untuk memverifikasi semua biaya untuk memulai kembali jalur produksi pabrik rokok tersebut, dan kemudian membayar semuanya dari kantongnya sendiri. Hanya dengan begitu dia dapat menerima hak istimewa ini dengan pikiran tenang. Faktanya, anak-anak keluarga Du telah mewarisi nilai-nilai lelaki tua itu. Semakin khusus Anda, hidup Anda akan semakin halus. Oleh karena itu,
keluarga tidak hanya memiliki kualifikasi akademis yang tinggi dan kemampuan yang kuat, tetapi juga mewarisi keutamaan tradisional yaitu kelembutan, kesopanan, hemat dan penghinaan dari masyarakat Yan. Saat ini, keluarga Du sedang duduk mengelilingi meja makan daging hotpot dan minum wine. 8 anggota keluarga sedang mengobrol dengan penuh semangat dan sepertinya suasana hatinya sedang sangat baik. Awalnya, semua orang khawatir Du Haiking akan berada dalam suasana hati yang buruk. Namun tanpa diduga, seluruh keadaan Du Haiking sangat santai dan nyaman. Semua orang adalah kerabat dekatnya, dan mereka semua dapat melihat bahwa kemudahan dan kenyamanannya bukan hanya untuk pamer, jadi mereka semua menghela nafas lega. Suasana hati pasangan tua itu sangat baik. Selama bertahun-tahun, keenam anak itu menikah satu demi satu. Tidak peduli yang mana dilihat. Secara individual, mereka semua hidup dengan sangat baik, bahkan sangat baik, tetapi mereka selalu merasa kasihan pada Du Haiking. Hal ini terutama karena mereka selalu tahu bahwa cinta mendalam Du Haiking kepada Ye Changying selama bertahun-tahun tidak membuahkan hasil. Kemudian, setelah pernikahan Ye Changying, dia memutuskan untuk menikahi Su Soudao, yang benar-benar merupakan tindakan impulsif. Malam sebelum Du Haiking menikah, dia memeluk wanita tua itu dan menangis sepanjang malam. Saudara perempuannya Du Haiping dan saudara perempuannya Du Haimei ada di sisinya, dan mereka semua sangat tertekan. Saat itu, karena merasa kasihan padanya, ketiga ibu tersebut bersama-sama menasihatinya untuk menyesali pernikahan tersebut, namun dia menolak untuk menyetujuinya. Setelah bertahun-tahun menikah, meskipun Su Soudao sangat mencintai Du Haiking, hanya keluarga Du Haiking yang tahu bahwa dia tidak pernah bahagia. Apalagi setelah Ye Changying meninggal secara tak terduga, dia menjadi semakin pendiam, bahkan sesekali mulai makan cepat dan melantunkan nama Buddha, menjadi praktisi awam yang berlatih di rumah. Tapi sekarang, semua orang dapat melihat bahwa Du Haiking benar-benar bebas. Orang tua Du Zhenhua ingat bahwa Du Haiking akan pergi ke kota Ling, jadi dia bertanya, "Haiking, berapa lama kamu berencana untuk tinggal di kota Ling kali ini?" Du Haiking berpikir sejenak dan berkata, "Ayah, saya tidak tahu berapa lama kamu akan tinggal di kota Ling secara spesifik. Mari kita tunggu dan lihat." Du Zhenhua bertanya lagi, "Siapa yang akan menemanimu?" Du Haiking berkata, "Si Fei dan Si Yu bersamaku." Du Zhenhua mengangguk, "Rumah tua di Lingxi selalu dirawat dengan baik, begitu juga kamu. Aku sudah bertahun-tahun tidak ke sana. Kamu bisa tinggal di sana sebentar. Jika ibumu dan aku tidak ada urusan, kita akan pergi ke Ling kota akan tinggal selama beberapa hari dalam 2 hari. Jin Chen terlalu kering di musim dingin, dan ibumu sudah lama berkata bahwa dia ingin pergi. Sudah beberapa hari menyusuri sungai." Bab 1130. Sementara seluruh keluarga Du bersenang-senang, Su Soudao baru saja mengemasi barang bawaannya dan hendak berangkat ke negeri Aoli. Apa yang terjadi kali ini membuatnya sangat pasif. Lelaki tua itu dengan jelas memintanya untuk menghindari pusat perhatian untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa melakukannya dengan jujur. Sebelum berangkat, dia menelepon Su Zifei dan bertanya, "Si Fei, kamu dan adikmu, silakan datang ke ruang kerjaku." Su Zifei menjawab dengan tergesa-gesa dan berkata, "Oke, ayah, ayo pergi ke sana sekarang." Setelah itu, dia menutup telepon dan berkata kepada Su Ziyu, "Ziyu, ayah meminta kita pergi ke ruang belajar." Su Ziyu berkata dengan marah, "Pergilah sendiri, aku tidak ingin melihatnya." Sementara itu, Su Ziyu merasa sulit menerima bahwa ayahnya mengkhianati ibunya dan memiliki anak perempuan tidak sah yang hanya 1 tahun lebih muda darinya, sehingga dia sangat enggan bertemu Su Soudao saat ini. Su Zifei tidak punya pilihan selain menasihati, "Ziyu, kita sebagai anak-anak tidak boleh terlalu terlibat dalam urusan antar orang tua. Kamu tidak boleh putus dengan ayahmu hanya karena kesalahan kecil yang dia lakukan lebih dari 20 tahun yang lalu. Ayah hubungan anak perempuan, kan?" Su Ziyu berkata dengan serius, "Saya tidak ingin memutuskan hubungan dengannya, saya hanya tidak ingin melihatnya sekarang. Anda dapat pergi dan menemuinya sendiri." Su Zifei bertanya dengan canggung, "Lalu aku akan bertemu ayah, apa yang harus aku katakan jika ayah bertanya tentangmu?" Su Ziyu berkata tanpa ragu-ragu, "Kalau begitu katakan saja padanya secara langsung bahwa aku belum ingin bertemu dengannya." Su Zifei melihat bahwa Su Ziyu adalah tidak bercanda. Dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Baiklah, aku akan pergi ke sana dulu." Kemudian, Su Zifei berdiri dan keluar dari ruang kerja Su Ziyu.
Villa keluarga Su mencakup area yang luas dan secara keseluruhan lebih mirip kastil, meski seluruh keluarga tinggal bersama, setiap orang tinggal di area villa yang berbeda. Su Zifei turun ke ruang kerja ayahnya Su Soudao, setelah mengetuk pintu dan masuk, dia melihat Su Soudao merokok dengan wajah sedih, seolah-olah dia tiba-tiba berumur 10 tahun. Melihat Su Zifei masuk, Su Soudao bertanya dengan heran, "Di mana adikmu?" Su Zifei berkata dengan canggung, "Ziyu, dia sedikit." Su Soudao tersenyum pahit dan bertanya, "Ziyu harus menjadi sangat marah." "Apakah saya marah?" Su Zifei berkata sambil mencibir, "Dia hanyalah orang yang membandingkan. Sebenarnya, hal seperti ini seharusnya menjadi hal yang normal sejak lama." Su Soudao menghela nafas, "Hei, lagi pula, aku telah mengecewakan ibumu, aku telah mengecewakan kalian, dua saudara laki-laki dan perempuan." Su Zifei berkata dengan tergesa-gesa, "Ayah, jangan katakan itu. Tidak ada benar atau salah dalam masalah emosional. Kamu tidak punya terlalu menyalahkan dirimu sendiri." Su Soudao melambaikan tangannya, "Tidak ada benar atau salah tentang siapa yang kamu suka atau tidak suka, tapi setelah kamu menikah, kamu benar-benar harus bertanggung jawab atas pernikahan dan pasanganmu. Aku melakukannya, ada yang salah dalam masalah ini, dan wajar jika Ziyu marah padaku." Saat dia mengatakan itu, dia kemudian berkata, "Zifei, alasan utama aku memanggilmu ke sini adalah untuk memberitahumu sesuatu. Kakekmu memintaku untuk melakukannya, pergi ke negeri Aoli untuk menghindari pusat perhatian. Saya akan berangkat malam ini dan saya mungkin tidak dapat kembali dalam waktu singkat." Petik 2. Pergi ke negeri Aoli. Su Zifei bertanya dengan heran, "Ayah, mengapa kakek bertanya padamu pergi ke negeri Aoli saat ini? Dan kamu pergi terburu-buru, bahkan jika masalah ini menimbulkan keributan besar, tidak perlu pergi ke negeri Aoli." Su Soudao tersenyum pahit dan berkata, "Masalah ini adalah skandal antara aku dan kakekmu. Kakekmu memintaku pergi ke negeri Aoli, jadi tentu saja dia menganggapku sebagai orang yang disalahkan. Di saat yang sama, dia juga biarkan aku mengalihkan perhatian media. Setelah aku pergi, mereka pasti akan membocorkan berita bahwa saya melarikan diri semalaman ke media. Maka media pasti akan memusatkan seluruh energinya pada saya." Su Zifei berkata dengan marah, "Ayah, kakek sudah keterlaluan dalam masalah ini, kan? Dialah orangnya yang mengkhianati Surwoli. Jika masalah ini benar-benar terjadi, dia adalah rubah tua yang bahkan bisa mengkhianati cucunya sendiri. Jika dia tidak segera menemukan cara untuk menyelesaikan krisis yang ada, dan aku ingin membuangmu sebagai target, ini tidak bisa dibenarkan." Su Soudao melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, "Kamu boleh melupakan membicarakan hal ini di sini. Jangan menyebutkannya kepada siapapun ketika kamu meninggalkan ruangan ini. Watak dan karakter kakekmu seperti ini." Petik 2. Di matanya, semua yang kita lakukan, pertama-tama kita harus menjaga kepentingan pribadi kita. Dalam menghadapi kepentingan pribadi, tidak ada yang bisa dikorbankan. Petik 2. Dia bisa menjual Erwoli ke tim keamanan nasional Beihai hari ini, tapi siapa yang tahu apakah dia akan menjual salah satu dari kita ke tim keamanan nasional besok. Kelompok kepentingan. Jadi ketika Anda berada di dekatnya, Anda harus ingat 5 kata, menemani Anda seperti harimau. Su Zifei mengangguk ringan. Su Soudao menambahkan, "Ngomong-ngomong, Zifei, setelah aku pergi, selama ini, kamu dan Ziyu harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibumu, dan juga membantuku meminta maaf padanya, mengucapkan beberapa kata baik lagi, dan omong-omong, aku harus merepotkanmu. Bantu aku lebih memperhatikan ibumu, lihat apa yang telah dia lakukan, di mana dia berada, siapa yang dia temui, dan beritahu aku jika dia punya gerakan apapun." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menjelaskan, "Jangan terlalu memikirkannya. Aku tidak bermaksud memintamu membantuku memata-matai ibumu. Alasan utamanya adalah aku ingin mencoba menyelamatkan pernikahanku dengan ibumu, jadi aku harus bertanya padamu untuk membantuku menjadi agen orang dalam." Su Zifei mengangguk, "Ayah, aku mengerti, jangan khawatir." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat menambahkan, "Ngomong-ngomong, Ayah, ibu bilang kita akan pergi ke kota Ling besok, dan Ziyu dan aku kebetulan pergi juga." "Pergi ke kota Ling?" Su Soudao bertanya, "Kamu untuk apa ibu pergi ke Lingxi?" Su Zifei berkata dengan ragu-ragu, "Baiklah, ibu mungkin mau untuk istirahat, aku tidak tahu detailnya." Ekspresi Su Soudao sangat jelek. Dia tahu betul mengapa Du Haiking pergi ke Lingxi.
Sambil mengertakkan giginya, dia berpikir dalam hati, kota Ling adalah tempat di mana Ye Changying meninggal. Petik 2. Dia telah jatuh cinta dengan Ye Changying selama bertahun-tahun, dan pikiran untuk pergi ke kota Ling pasti tidak ada selama 1 atau 2 hari. 2. Petik 2. Bian ini baru saja mengatakan bahwa dia ingin menceraikanku, dan dia segera pergi ke kota Ling. Duhai King, kamu bertindak terlalu jauh. Di matamu, apakah kamu memiliki rasa hormat terhadapku? Itu hanya terungkap hari ini bahwa aku berselingkuh. Di luar nikah, Duhai King akan pergi ke kota Ling untuk merindukan Ye Changying besok. Jika orang tahu tentang skandal melahirkan anak perempuan, di mana aku akan menunjukkan wajah lamaku. Memikirkan hal ini, Su Soudao merasa sangat benci. Melihat ekspresi Su Soudao yang sangat jelek, Su Zifei tahu bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Ayah, kapan kamu berangkat? Sampai jumpa. Petik 2. Su Soudao menenangkan diri dengan paksa, mengalihkan pikirannya kembali, dan berkata kepada Su Zifei berkata, saya harus pergi dalam 10 menit. Kali ini saya diatur oleh kakekmu untuk pergi ke negeri Aoli. Paman kedua Anda banyak membantu di belakang layar. Selama ketidakhadiran saya, Anda dan Ziyu harus berhati-hati terhadapnya. Paman kedua, Su Zifei mengerutkan kening dan bertanya, dia selalu mematuhi nasihatmu, mengapa dia menambahkan penghinaan yang melukaimu sekarang? Su Soudao mencibir, sejak zaman kuno, tidak peduli berapa banyak pangeran yang dimiliki kaisar, dia hanya akan memilih satu sebagai penggantinya, Pangeran Datong. Agar pangeran berhasil naik tahta, dia akan sangat melemahkan kekuatan putra-putranya yang lain dan memastikan bahwa mereka tidak mampu untuk memberontak. Jika paman kedua Anda ingin menjadi pangeran, dia secara alami akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi saya. Su Zifei mengertakkan gigi, paman kedua selalu sopan dan tersenyum kepada Anda dan kami. Saya tidak menyangka bahwa dia akan tiba-tiba berbalik melawanmu saat ini. Su Soudao berkata sambil tersenyum masam, paman keduamu adalah tipikal harimau yang tersenyum. Dia menyembunyikan pedangnya di senyumannya dan berbicara secara rahasia. Kali ini, aku lalai dan dia mengambil kesempatan untuk menipu saya. Ketika saya kembali, saya akan membuat dia membayar harganya. Bersambung.